Mungkin lu sering bilang, mana ada pernikahan bahagia cuma modal cinta. Makan tuh cinta. Makan Kalau lu sering ngomong kayak begitu, maka jawabannya sudah betul. Karena cinta aja nggak akan pernah cukup untuk bisa langgeng ke pernikahan selama-lamanya. Karena untuk bisa langgeng di pernikahan, di relationship, lu itu butuh duit, pekerjaan, kemapanan, pengertian. Bukan itu semua. Memang semuanya butuh, tapi lu butuh satu hal. Kalau pengen langgeng, maka lu butuh satu hal ini. Apakah itu? Namanya komitmen. Sayangnya, banyak wanita di luar sana yang ngebangun hubungan romansa dengan pria yang nggak siap komit. Kan ngeri, serem. Gimana dong? Yuk, langsung aja. Mari kita bahas. Let's go. Ladies, balik lagi sama gue, Jose Aditya, seorang professional love and relationship coach, dan gue juga adalah founder dari platform True Love, di mana lu bisa belajar untuk upgrade diri dan untuk mendapatkan kehidupan relationship yang sehat dan kesehatan mental yang sehat juga. Nah, teman-teman, balik lagi sama gue di segmen Logika Cinta Jose Aditya, di mana di segmen ini kita akan menggabungkan dua unsur. Yang satu adalah unsur logika, yang satu lagi unsur perasaan. Karena kalau pakai logika doang, biasanya nggak nyampe kemana-mana, frustasi, sibuk, kering rasanya. Tapi kalau kita cuma pakai perasaan doang, biasanya tersesat dan kecelakaan. Makanya butuh dua-duanya untuk punya kehidupan relationship yang memberdayakan. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal komitmen. Karena untuk bisa sukses di relationship, cinta aja nggak cukup. Kalau misalkan dia bilang, terimalah aku, inilah modal cintaku. Tapi bohong. Nggak cukup ya. Memang lu butuh duit, memang lu butuh yang lain, tapi lu juga butuh komitmen dari kedua pihak untuk bisa membuat semua itu terjadi. Nah, yang jadi masalah, banyak wanita di luar sana yang nggak sadar bahwa mereka tuh sedang membangun hubungan dengan pria yang sebenarnya nggak siap komit. Atau bahkan sebaliknya, secara nggak sadar juga, si wanitanya sendiri tuh sebenarnya nggak siap komit juga. Jadi ribet kan? Dia nggak siap komit, nikah sama cowok yang ternyata belum siap komit, akhirnya, wah, rumit sekali kehidupannya. Nah, makanya untuk bisa mencegah hal itu terjadi, maka kita perlu tahu dulu apa sih tanda nyata kalau gua atau pasangan gua itu nggak siap komit, sehingga lu bisa mengantisipasi sebelum hubungan ini jadi headset ribut yang berantakan. Atau mungkin buat kalian para wanita yang punya pertanyaan, Coach, bukankah ketika seseorang menyatakan cinta, bukankah itu artinya mereka siap komit sama orang itu ya? Ya, orang awam boleh ngomong kayak gitu karena itu kelihatannya make sense. Tapi kalau kita gali lagi logika dari pernyataan itu, maka lo akan menemukan ini tidak logis sama sekali. Kenapa? Karena mengatakan hal tersebut itu sama aja kayak lu ngomong, Wah, saya siap berbisnis. Kalau saya siap berbisnis, artinya saya siap sukses apapun caranya, apapun harganya. Nah, makanya untuk kalian para wanita yang punya pertanyaan yang sama dan baru pertama kali mampir ke video kali ini, yuk boleh banget di like, komen, dan subscribe, dan nyalain juga notifikasinya biar lo gak ketinggalan update episode terbaru dari kita. Dan kalau video ini dirasa bermanfaat, lo boleh juga share video ini ke teman-teman kalian dimanapun di sosial media biar mereka juga merasa tercerahkan. Nah, pertanyaan yang tadi, bukankah kalau orang menyatakan cinta otomatis dia sudah siap komit sama sebuah hubungan? Well, ini gak make sense. Karena menurut gua ini adalah sebuah generalisasi yang terlalu besar. Karena kalau kita telah lagi, kalau kita teliti lagi, kata-kata itu tuh gak logis sama sekali loh. Karena bilang hal tersebut itu sama aja kayak bilang kalau orang udah mulai bisnis itu tandanya dia siap untuk sukses apapun harganya. Padahal kenyataannya, faktanya, ada data yang menyatakan 80% pebisnis itu gagal di tahun ketiga, dan seringnya kegagalan dalam bisnis itu disebabkan oleh ownernya yang kurang komit. Bisa aja mereka memang lagi bangkrut, bisa aja mereka karena kurang modal, bisa aja rencananya karena kurang matang, tapi biasanya kalau ownernya tetap komit, mereka akan terus cari cara untuk bisa bikin bisnis mereka berhasil. Begitu juga dengan pernikahan. Dalam relationship, badai boleh menerjang, kapal bisa tenggelam, urusan ekonomi, beda cara pandang, urusan sama mertua, urusan beda pandangan sama keluarga besar. Selama kedua pasangan tetap komit untuk berjuang, apapun badainya pasti bisa dilewati. Yang capek adalah ketika ada salah satu pasangan yang ngerasa, Kok gue kayak berjuang sendirian ya? atau ketika sebenarnya mereka berdua tuh sebenarnya mau komit berjuang, tapi gak ada yang salah satu dari mereka yang mau nurunin ego untuk bisa saling paham dan temukan jalan keluar. Itu rasanya gak enak banget. Dan ketika ini semua sudah terjadi, rasanya itu udah kayak nasi udah jadi bubur. Apapun yang dilakukan tuh selalu jadi gak karuan. Makanya kita selalu berpesan untuk kamu, kalau kamu belum married, yuk, satu, pastikan dulu kamu siap untuk komit, dan pastikan juga pasanganmu siap untuk komit. Nah,
Komit untuk di masa senang kek, komit untuk di masa susah kek, komit di masa tegang kek, apapun itu, kamu tahu bahwa kamu berdua siap untuk komit. Kalau enggak, lupakan relationship, karena relationship hanya indah di masa depannya, di masa kedepannya aja, tapi di berikutnya itu full pekerjaan, bukan cuman romansa senang-senang atau cinta-cinta doang. Nah, cuman yang jadi masalah, kadang nggak jelas nih garis pemisahnya, mana yang beneran siap komit, mana yang belum siap komit. Nah, makanya di video kali ini kita bahas apa sih tanda yang sangat jelas bahwa dia itu siap komit. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, mereka yang nggak siap komit biasanya adalah mereka, tolong dicatat, yang nggak bertanggung jawab. Iya, mereka yang nggak bertanggung jawab. Biasanya mereka nggak siap untuk komit. Karena menurut mereka yang nggak tanggung jawab, semua hal itu salah, kecuali dirinya sendiri. Pokoknya kalau dia menghadapi sebuah tantangan, sebuah challenge, sebuah masalah, reaksinya adalah nunjuk hal lain, lu salah, Tuhan saya. Tobat. Pokoknya semuanya salah, kecuali dirinya sendiri. Kalau dia orangnya agresif, dia akan terang-terangan nyalahin orang lain. Tapi kalau dia orangnya pasif, dia akan menjadi orang yang pasif-agresif, menutup dirinya sendiri, kabur, denial, dan gak mau berhadapan dengan masalah yang dia hadapi. Sehingga dia akan terus lari dan bukan salah gua, ini salah orang. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Jadi silahkan deh, dicek ke dalam diri sendiri. Dicek juga ke calon suami lu, dan dicek juga ke semua yang terlibat dalam pernikahan, ya, termasuk lu dan calon suami lu. Ketika ada tantangan terjadi, entah dalam hidup, entah dalam karir, entah dalam romansa, kira-kira respon pertamanya apa yang diambil? Menerima dan ngambil tanggung jawab, atau malah menolak dan malah denial sama orang-orang di luar sana, atau malah menyalahkan orang lain? Dan lagi-lagi ini bukan cuma dicek ke calon suami, cek juga ke diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Ketika lu ngadepin masalah, apapun itu masalahnya, apa reaksi pertama lu? Oke, ini terjadi karena kelalaian gue di masa lalu, dan gue nerima hal ini terjadi, dan gue akan tanggung jawab. Atau lu hanya akan kabur dan hanya akan lari? Ayo, mana yang akan sering terjadi? Tanggung jawab atau malah defensif dan menolak untuk bertanggung jawab? Tentunya gue nggak tahu apa jawaban yang muncul di kepala lu, dan cuman lu dan Tuhan aja yang paling tahu apakah lu tuh termasuk orang yang bertanggung jawab atau enggak. Hanya lu seorang yang tahu. Terus gimana cara ngeceknya, coach? Kalau gue ini orang yang bertanggung jawab atau enggak? Gue sih rasanya bertanggung jawab, tapi gimana cara memastikan gue ini orang yang bertanggung jawab atau enggak? Mudahnya gini, seberat apapun masalah yang lu terima, seberat apapun masalah yang lu lagi tanggung, pada akhirnya lu akan menerima bahwa semua yang lu alami, baik buruknya, adalah hasil dari perilaku lu sendiri. Jadi pertama kali reaksi ketika ada sebuah problem, lu gak ngecek keluar, tapi lu ngecek ke dalam, apa yang belum tepat sudah gua lakukan. Lu gak akan nyalahin orang lain, dan bahkan lu gak akan nyalahin diri sendiri. Bener deh, kalau lu bertanggung jawab penuh, lu kan akan melihat ke dalam apa yang sudah gue lakukan dan itu belum tepat sehingga gue ada di posisi sekarang. Kan begitu kan? Tapi bukan artinya juga jadi menyalahkan diri sendiri. Enggak, beda. Karena ketika lu melakukan kesalahan dan lu bertanggung jawab, lu akan sadar bahwa bukan lu yang salah, tapi perilakunya yang salah. Gimana, coach? Nih, gue jabarin ya. Dirimu sebagai manusia, gue sebagai manusia, nggak pernah salah dalam arti nggak ada yang salah sama gue. Cetakannya sudah sempurna, karena Tuhan sendiri kan yang bilang manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Gak ada yang salah dari diri kita, gak ada yang salah sama diri lu. Yang salah itu pikirannya, yang salah itu perilakunya, yang salah itu kebiasaannya. Dan perilaku, pikiran, kebiasaan, kata-kata, semua bisa diubah. Lu gak bisa diubah. Lu udah sempurna dari sananya. Tapi pikiran lu, perasaan lu, tindakan lu, kebiasaan lu, itu semua bisa diubah kapanpun lu mau, kapan lu mau memutuskan untuk berubah. Lagi-lagi, lu nggak bisa diubah, tapi pikiran lu bisa diubah. Oke? Sesimpel itu. Dan itu ciri-ciri yang pertama ya, bertanggung jawab. Dan ciri-ciri yang kedua, kalau lu pengen tahu tanda apakah dia siap jalin hubungan atau enggak, adalah jawab. Jadi nggak ada yang lain, teman-teman. Intinya itu aja. Kalau lu siap bertanggung jawab, kalau lu siap jalin komitmen, lu pengen tahu nih, ini laki siap jalin komitmen nggak? Atau gua siap jalin komitmen nggak? Cek aja itu dulu. Cuma satu, tanggung jawab. Kalau lu siap tanggung jawab, terima, maka lu akan sadar akan ada konsekuensi dari setiap pilihan. Dan kalau lu sadar akan ada konsekuensi akan setiap pilihan, maka lu akan merespon hidup ini secara mindful. Lu akan merespon hidup ini secara
tidak serampangan, tapi lebih ke arah ya lebih mindful, lebih tahu oh, oke, gue kalau ngelakuin A konsekuensinya ini, kalau gue ngelakuin B konsekuensinya ini, maka yang terbaik buat gue adalah lebih enak ya. Jadi teman-teman, itu dia sih menurut gue hal paling dasar, yaitu tanggung jawab, dan tanggung jawab menentukan komitmen. Dan kalau lu komit sama pasangan, seberat apapun badai yang terjadi, lu akan mampu melewatinya, karena gue percaya sadar adalah modal sampai kita bikinin lampunya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sehingga apapun badai yang datang, ketika lu waras, ketika lu sadar, pilihan tindakan lu akan diambil berdasarkan kesadaran, bukan karena disetir ego ataupun disetir emosi yang nggak berguna. Nah sekarang udah bersadar kan? Untuk lo tipe yang mau rutin langsung belajar dari gua, yuk ikutan channel Telegram official kita. Cara joinnya gampang banget, lo tinggal ke Telegram, lalu cari channel yang judulnya Love Coach ID, atau bisa klik link yang ada di bawah. Dan untuk lo yang main Instagram, bisa follow kita juga di sini di @lovecoach.id. Dan kalau lo pengen gercep upgrade diri, belajar skill untuk bisa meningkatkan kualitas relationship dan kesehatan mental lo, bisa join di True Love VIP. Linknya juga ada di description di bawah. Segitu dulu paling video kita kali ini. Kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Be great, be loved, and start today. Dadah!